Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda. Baiklah, kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Berita pertama datang dari Kabupaten Sidrap. 40 pelaku pasobis di Sidrap diamankan. Mereka kerap melibatkan nama pejabat-pejabat TNI. Kodam dan gabungan Kodam 14 Hasanuddin, kami sudah men-tracking melalui tim cyber kami untuk mencari lokasi yang mencurigakan. Itu berdasarkan hasil laporan dari masyarakat yang merasa sudah kena tipu, dan mereka melaporkan kepada kami karena yang dia terima itu memakai pejabat di institusi kami, sehingga mereka datang kepada kami, apa betul Pak ada pemesanan seperti ini atas nama Bapak ini, yang kebetulan namanya itu adalah para pejabat kami, dan nyata itu kan bohong, ya kan? Itu tidak nyata. Dan juga ada salah satu KBT kami yang sudah tertipu sebesar 1,6 miliar. Sampai sekarang belum terungkap. Modusnya mereka seperti apa, Pak? Ya, menggunakan jaringan media sosial, handphone itu. Ya seolah-olah dia cetak kartu nama TNI untuk meyakinkan bahwa yang pesan itu kita. Apa itu Pak? Pesanan terkait apa? Catering, makanan. Jadi kan harus dibayar. Dia sudah membuat, nanti dibayar tidak sesuai dengan yang dia pesan. Nah, gitu. Ya, transfer. Jadi misalnya contoh begini, ada pesanan masuk kepada catering sejumlah, sebagai contoh 100 juta. Resikonya bisa capnya satuan ada, dia buang tanda tangan. Tapi setelah si catering memproduksi, yang dibayar tidak sesuai. Ya tentunya kan merusak nama baik kami, Pak. Kalau investasi yang 1,6 miliar itu bentuk apa itu, Bang? Online, Pak, pinjam uang ya. Polisi tangkap pelaku pembunuhan yang jasadnya ditemukan di tempat sampah. Polisi tangkap seorang pria berinisial NB, 45 tahun, diduga pelaku pembunuhan seorang pemuda berinisial AP, 25 tahun, yang jasadnya ditemukan di tempat sampah di Jalan Andi Tonro. Satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Pridana mengatakan bahwa jasad korban ditemukan di tempat sampah dalam keadaan bersimpah darah di Jalan Andi Tonro, Kelurahan Pak Bayang-Bayang, Kecamatan Tamalate, Makassar pada hari Kamis 25 April 2025, sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara pelaku berhasil ditangkap di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Jumat 27 April. Sedangkan satu pelaku lainnya berinisial R masih dalam pengejaran. Kasus tersebut berawal ketika korban dan orang tuanya sedang berseteru. Kemudian pelaku NB datang dengan niat untuk memisahkan keduanya, namun korban tak ingin dipisahkan dan menendang orang tuanya hingga terjatuh. Kemudian NB yang melihat orang tua korban terjatuh langsung membantunya untuk bangun. Namun korban memukul tersangka dan langsung melarikan diri, dan mengambil satu unit handphone milik tersangka R hingga menendangnya. Tersangka R pun kesal dan mengejar korban hingga terlibat perkelahian. Berdasarkan hasil visum dari Bitdokas, korban meninggal dunia akibat dipukul menggunakan balok beberapa kali di bagian wajahnya, sehingga wajah korban hancur. Saat ini satu pelaku telah diamankan dan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut. Sedangkan pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Telah terjadi penolakan, eksekusi lahan di showroom Mazda di Jalan Andi Petarani berlangsung bentrok. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang,
Berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang di channel YouTube Kabar Makassar TV. Saya, Sinar Mentari, serta kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Proses eksekusi lahan seluas 3.800 meter yang ditempati showroom mobil Mazda di Jalan Andi, Pangeran Peterani, Makassar, Sulawesi Selatan, sempat terjadi penolakan oleh pihak tergugat hingga berlangsung bentrok. Dari pantauan kabarmakassar.com, sejak pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, sejumlah orang yang mendampingi pihak tergugat memblokir Jalan Peterani dengan menggunakan truk, tronton, dan membakar ban bekas. Sehingga petugas kepolisian yang mengamankan proses eksekusi dari pihak Pengadilan Negeri Makassar langsung membubarkan massa, namun mendapat perlawanan dengan melempari petugas. Dalam eksekusi lahan tersebut, Polrestabes Makassar mengerahkan sekitar 900 personel gabungan dari TNI Polri dan membawa kendaraan water cannon agar pihak tergugat yang hendak menghalangi proses eksekusi dapat dibubarkan. Meski demikian, aksi perlawanan dari pihak tergugat berhasil diredam oleh petugas kepolisian, sehingga proses eksekusi lahan yang ditempati di gedung showroom Mazda tersebut berjalan dengan kondusif. Dan sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, proses eksekusi lahan masih berlangsung. Massa yang sempat bentrok dengan pihak kepolisian juga telah bubar.